Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa udah bikin keputusan keuangan yang kelihatannya bijak banget, tapi kok ujung-ujungnya uang kalian malah jadi cepat habis? Nah, kali ini kita bakal bahas beberapa jebakan finansial yang sering kali nggak disadari. Keputusan-keputusan ini awalnya terlihat bertanggung jawab, baik, bahkan bikin kita ngerasa bangga, tapi kalau nggak hati-hati, bisa bikin kita boros. Yang pertama yaitu beli barang investasi yang belum dipahami. Banyak dari kita yang berpikir bahwa membeli sesuatu yang disebut sebagai investasi itu otomatis adalah langkah cerdas dan bertanggung jawab. Contohnya kayak beli emas batangan, atau properti, atau barang seni yang mahal dengan harapan nilainya bakal naik di masa depan. Padahal kalau kita nggak paham cara jual beli atau strategi investasinya, barang-barang ini malah cuma jadi pajangan yang ngendap tanpa hasil apa-apa. Investasi itu harus punya tujuan jelas dan sesuai profil risiko kita. Kalau kita asal beli tanpa tahu cara kerjanya atau kapan harus menjualnya, itu namanya bukan investasi, tapi spekulasi. Jadi niat awalnya mau bijak, tapi realitanya malah buang-buang duit. Katakanlah nih, misalnya kalian beli emas batangan 10 gram, karena katanya emas tuh selalu naik harganya. Tapi kalian nggak tahu kalau ada biaya cetak yang bikin harga jual baliknya harus jauh lebih tinggi dari harga beli kalian. Ujung-ujungnya, ketika kalian mendadak butuh uang cepat dan harus jual, malah rugi karena nilainya belum menutup biaya cetak tadi. Nah, di sini tipsnya yang pertama, coba pelajari dulu. Jadi sebelum beli, cari tahu dulu seluk-beluk investasinya. Misalnya, gimana cara jual emas tanpa rugi, atau kapan waktu terbaik untuk beli properti misalnya. Terus juga mulai dari yang kecil-kecil dulu, coba investasi skala kecil yang risikonya lebih rendah, seperti reksadana pasar uang misalnya. Dan konsultasi pada ahli, tanyakan ke perencana keuangan supaya kalian gak salah langkah. Next, kesalahan yang kedua, berlangganan jasa atau layanan premium. Langganan layanan premium itu sering dianggap sebagai keputusan yang bijak, karena kita pikir ini mendukung gaya hidup yang lebih produktif ataupun sehat, kayak misalnya langganan gym atau langganan streaming premium biar bebas iklan gitu ya. Tapi kalau layanan ini jarang dipakai atau nggak sesuai dengan kebutuhan kita, ya percuma. Kita ngeluarin duit setiap bulan, tapi manfaatnya nggak terlalu berasa. Kebiasaan kecil seperti langganan yang nggak diperlukan ini bisa menjadi kebocoran besar dalam keuangan kita. Misalnya kalau kalian daftar gym dengan paket tahunan karena ada diskonnya, awalnya kalian rajin banget datang ke gym itu. Tapi setelah sebulan mungkin kalian lebih sering mager atau bahkan sibuk kerja. Akhirnya gym membership cuma jadi pajangan di dompet kalian, tapi uangnya udah kepotong buat bayar. Nah, di sini tipsnya yang pertama adalah cek langganan rutin kalian. Setiap bulan review lagi apakah layanan yang kalian bayar itu benar-benar kepake. Kalau enggak, langsung aja stop, batalin. Terus yang kedua, gunakan yang gratis atau murah. Misalnya olahraga di rumah pakai tutorial YouTube, atau cari aplikasi gratis untuk belajar. Dan coba trial dulu. Sebelum ambil paket yang panjang, coba trial selama 1 bulan untuk melihat apakah layanan itu benar-benar bermanfaat buat kalian. Next, kesalahan yang ketiga, membeli barang dengan diskon besar-besaran. Siapa sih yang nggak tergoda diskon 50%, atau beli 1 gratis 1, atau flash sale? Rasanya kayak kapan lagi gitu kan, nggak boleh dilewatkan. Tapi faktanya, membeli barang karena diskon itu sering bikin kita kalap, sampai akhirnya barang yang dibeli nggak benar-benar kepake atau malah numpuk. Niatnya hemat, tapi jadinya boros karena uang habis buat hal yang nggak perlu. Yang namanya diskon itu dirancang untuk memanfaatkan emosi kita, konsumen, supaya terus membeli barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi, meskipun kelihatannya seperti keputusan finansial yang bijak, realitanya belanja pada saat ada diskon besar-besaran itu adalah strategi marketing yang bikin kita jadi konsumtif. Kayak katakanlah misalnya kalau ada flash sale di e-commerce dan ada sepatu yang didiskon 70%. Karena kelihatannya murah, langsung deh kalian check out, padahal kalian udah punya 3 pasang sepatu yang jarang dipakai. Ujung-ujungnya, sepatu baru itu cuma jadi penghuni lemari kalian tanpa pernah dipakai. Jadi tipsnya di sini adalah, yang pertama, sebelum membeli sesuatu, tanya pada diri kalian sendiri, aku beneran butuh barang ini nggak sih? Apakah barang ini bakal bermanfaat untuk jangka panjang? Lalu tips yang kedua, buat daftar belanja. Tulis apa aja barang yang memang kalian perlukan.
Jadi kalian nggak gampang tergoda diskon barang lain. Lalu, pakai metode 24 jam misalnya. Tunggu sehari sebelum check out barang yang didiskon, supaya keputusan kalian lebih rasional. Lanjut, kesalahan yang keempat, over maintenance barang. Merawat barang supaya awet itu memang keputusan yang bijak. Tapi, kalau kita terlalu sering servis atau memilih perawatan termahal yang sebenarnya nggak perlu, itu malah jadi pemborosan. Niatnya sih pengen barang supaya jadi lebih tahan lama, tapi biaya yang dikeluarkan kadang nggak sepadan dengan manfaatnya. Contoh, misalnya kalian servis mobil setiap bulan, meskipun jarang dipakai dan odometernya belum mencapai batas servis. Akhirnya, biaya servis jadi mahal, tapi nggak ada dampak signifikan untuk kondisi mobil kalian. Nah, di sini tipsnya adalah, yang pertama, ikuti panduan pabrikan. Lihat jadwal servis yang direkomendasikan. Jangan terlalu sering, kecuali kalau ada masalah. Terus tips yang kedua, bandingkan harga. Cari bengkel atau jasa perawatan dengan harga yang wajar, gak perlu selalu pilih yang premium. Dan selain itu, perhatikan juga fungsinya. Kalau barang kalian masih berfungsi dengan normal, gak perlu buru-buru dibawa ke servis. Lanjut, kesalahan yang kelima, beli produk ramah lingkungan tanpa menghitung manfaatnya. Belanja barang eco-friendly itu memang terlihat bertanggung jawab karena kita mendukung gerakan peduli lingkungan ya. Kayak contohnya dengan beli tas kain, botol minuman stainless, atau sedotan logam. Tapi, kalau barang-barang ini dibeli berlebihan atau asal ikutan tren tanpa benar-benar dibutuhkan, justru malah jadi pemborosan buat kita. Awalnya pengen mengurangi sampah, tapi akhirnya malah menumpuk barang baru yang nggak terpakai. Contoh, misalnya kalian beli 5 tas kain, padahal cuma perlu 1 buat belanja mingguan. Alhasil, sebagian tas itu cuma disimpan di lemari tanpa pernah kalian gunakan. Bahkan, tas-tas kain ini juga butuh energi besar dalam produksinya. Jadi, di sini tipsnya adalah yang pertama, beli sesuai kebutuhan aja. Cukup beli 1 atau 2 barang eco-friendly yang benar-benar sering kalian pakai, kayak misalnya botol minum atau tas belanja. Selain itu, manfaatkan yang udah ada, daripada kalian beli tas kain baru, coba pakai tas lama yang udah ada di rumah aja, nggak usah beli lagi. Terus juga fokus pada penggunaan barangnya. Barang ramah lingkungan itu hanya bermanfaat kalau digunakan untuk waktu yang lama, bukan hanya sekali pakai. Lanjut, kesalahan yang keenam, asuransi berlebihan tanpa kebutuhan yang jelas. Punya asuransi itu memang keputusan finansial yang cerdas sebenarnya, karena melindungi kita dari risiko yang nggak terduga. Tapi, kalau kita terlalu banyak beli polis dengan cakupan yang nggak sesuai dengan kebutuhan kita, justru malah jadi beban keuangan. Asuransi itu adalah pelindung, bukan investasi. Jadi sebaiknya kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita, karena terlalu banyak asuransi itu bisa mengurangi kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup lain. Jadi niatnya mau aman, tapi malah nggak efisien. Sebagai contoh, misalnya kalian udah punya asuransi kesehatan dari kantor, tapi kalian tetap beli polis tambahan dengan fitur yang hampir sama. Akhirnya kalian bayar 2 premi, padahal manfaatnya nggak jauh beda. Nah, di sini tipsnya adalah yang pertama, evaluasi risikonya. Sesuaikan asuransi dengan kebutuhan dan risiko pribadi kalian, kayak misalnya kesehatan, pekerjaan, atau keluarga. Lalu, gunakan fasilitas yang ada. Kalau udah punya asuransi dari kantor, pelajari dulu manfaatnya sebelum kalian beli polis tambahan. Dan konsultasi pada ahli. Diskusikan dengan perencana keuangan untuk memilih asuransi yang tepat dan menghindari pemborosan. Next, kesalahan yang ketujuh, membeli barang mahal demi umur panjang. Banyak dari kita yang rasa bahwa beli barang mahal itu adalah langkah bijak karena dianggap lebih awet. Mau itu pakaian branded, furniture, sampai gadget terbaru. Padahal, mahalnya harga itu belum tentu sepadan kalau barang itu nggak sering dipakai atau nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Dan akhirnya barang kayak gitu malah jadi hiasan doang tanpa memberikan manfaat maksimal buat kita. Kayak contoh nih, misalkan kalian beli jaket kulit branded, harganya mahal dengan alasan lebih awet daripada jaket biasa. Tapi, karena jaket itu butuh perawatan khusus dan jarang kalian pakai di cuaca yang tropis, akhirnya malah mengelupas karena nggak dirawat. Nah, makanya di sini tipsnya adalah yang pertama, pilih berdasarkan kebutuhan kalian. Sebelum membeli sesuatu, apapun itu,
Pikirkan apakah barang tersebut sesuai dengan gaya hidup kalian dan bakal sering digunakan atau enggak. Terus juga bandingkan nilai uang dan frekuensi pakainya. Kalau itu barang mahal yang hanya dipakai sesekali, mending beli yang harganya lebih terjangkau. Selain itu, cek review produk. Jangan percaya sama klaim marketing aja. Baca pengalaman orang lain yang udah menggunakan barang tersebut dalam jangka waktu lama. Next, kesalahan yang ke-8, kursus atau pelatihan yang tidak dilanjutkan. Ikutan kursus ataupun pelatihan itu sering kita anggap sebagai keputusan yang cerdas karena membantu kita untuk upgrade skill dan meningkatkan karir. Tapi, kalau kursus atau pelatihan ini nggak ditekuni sampai selesai atau materinya nggak sesuai dengan kebutuhan kita, justru uang kita bakal jadi sia-sia. Tadinya niat investasi ilmu, tapi ujung-ujungnya cuman ikut-ikutan atau FOMO. Makanya, motivasi awal kita itu sangat menentukan apakah kursus atau pelatihan yang kita ambil benar-benar efektif atau cuman jadi pemborosan. Katakanlah nih, misalnya kalian ikutan kelas coding online dengan biaya jutaan rupiah karena skill coding lagi banyak dibutuhkan di pasar kerja, padahal kalian nggak punya minat atau nggak ada rencana karir di bidang teknologi. Akhirnya, kalian cuman menyelesaikan beberapa modul awal sebelum merasa bosan dan menyerah. Nah, di sini tipsnya adalah yang pertama, kenali tujuan belajar kalian. Pastikan bahwa kursus atau pelatihan yang kalian pilih sesuai dengan kebutuhan atau rencana karir kalian. Setelah itu, mulai dengan kursus gratis. Coba ikutan kelas gratis dulu untuk melihat apakah topiknya benar-benar menarik dan bermanfaat buat kalian. Dan tetapkan jadwal belajar. Buat rencana belajar yang rutin supaya materi kursus bisa diselesaikan sampai akhir. Next, kesalahan yang ke-9, renovasi rumah secara berlebihan. Banyak dari kita yang menganggap bahwa renovasi rumah itu adalah keputusan yang bijak karena meningkatkan kenyamanan dan nilai properti. Tapi kalau renovasinya berlebihan, misalnya nambah kolam renang, atau smart home system yang super mahal, ataupun dekorasi bergaya mewah yang jarang dipakai, justru ini bisa jadi pemborosan. Biaya yang dikeluarkan itu seringkali nggak sesuai dengan manfaatnya. Apalagi kalau renovasi ini nggak menambah nilai jual rumah secara signifikan. Jadi, renovasi ini lebih ke gaya hidup aja daripada kebutuhan. Contoh, misalnya kalian memutuskan untuk renovasi rumah dengan menambahkan kolam renang gitu ya. Tapi, karena kalian tinggal di kota yang sering hujan, kolam itu jadi jarang kepake. Selain biaya awal yang mahal, kalian juga harus ngeluarin uang secara rutin untuk perawatan kolam. Nah, di sini tipsnya yang pertama, fokus pada renovasi fungsional. Pilih renovasi yang menambah kenyamanan atau nilai rumah kalian, kayak misalnya memperbaiki atap yang bocor, atau menambah ruang penyimpanan. Terus juga hitung potensi nilai jualnya. Kalau tujuan renovasi ini untuk investasi, konsultasikan dulu dengan ahli properti supaya kalian tahu mana yang benar-benar meningkatkan nilai rumah. Dan sesuaikan dengan gaya hidup. Jangan renovasi hanya karena tren, tapi pastikan itu sesuai dengan kebutuhan sehari-hari kalian. Lanjut, kesalahan yang ke-10, makan di luar untuk merayakan hal-hal kecil. Merayakan pencapaian kecil seperti misalnya kenaikan gaji, ulang tahun, atau anniversary, dengan makan di tempat yang mewah, yang mahal, itu sering kita anggap wajar. Tapi sebenarnya kalau ini jadi kebiasaan, biaya makan di luar yang mahal itu bisa menguras uang kita tanpa disadari. Niatnya merayakan, tapi seringkali hasilnya malah bikin dompet tipis. Yang namanya pengeluaran kecil, tapi kalau berulang, kayak misalnya makan di luar, kalau dijumlahkan, bisa menjadi beban besar pada anggaran bulanan kita. Jadi, makan di luar untuk alasan yang kurang penting ini lebih sering jadi pemborosan daripada jadi bentuk self-reward yang bijak. Sebagai contoh ya, misalnya kalian berhasil menyelesaikan tugas kantor lebih awal, terus kalian ngajak teman makan di tempat yang mahal sebagai bentuk perayaan. Tapi, seminggu kemudian, kalian mengulang hal yang sama untuk alasan lain. Nah, dalam sebulan, kalian bisa menghabiskan ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, hanya untuk perayaan kecil ini. Jadi, di sini tipsnya adalah yang pertama, rayakan dengan hemat. Pilih alternatif yang lebih hemat, kayak misalnya masak di rumah bareng teman atau keluarga. Terus juga tentukan batas perayaan kalian, simpan perayaan yang mewah untuk pencapaian besar aja, kayak misalnya promosi atau milestone hidup yang signifikan buat kalian. Selain itu,
Atur budget untuk hiburan. Tetapkan anggaran khusus untuk makan di luar, supaya pengeluaran kalian tetap terkendali. Next, kesalahan yang ke-11, membeli barang demi kesehatan yang kurang efektif. Niat untuk menjaga kesehatan itu memang baik, tapi nggak semua barang ataupun produk kesehatan yang mahal itu benar-benar efektif. Contohnya kayak beli suplemen premium, alat olahraga yang canggih, atau makanan organik yang harganya mahal banget. Kalau barang-barang ini dibeli hanya karena kita tergiur iklan atau tren tanpa kita tahu manfaatnya secara ilmiah, ini malah jadi pemborosan. Dan sebenarnya, sebagian besar suplemen makanan itu nggak memberikan manfaat tambahan ke tubuh kita kalau kebutuhan nutrisi harian kita udah tercukupi dari makanan. Jadi artinya, beli produk kesehatan yang nggak sesuai dengan kebutuhan itu bakal malah bikin dompet kita sakit. Contoh, misalnya kalian beli treadmill yang super mahal dengan niat olahraga rutin di rumah gitu ya. Tapi setelah beberapa minggu, treadmill itu malah berubah jadi tempat gantung pakaian karena kalian lebih suka jogging di luar rumah. Nah, supaya nggak ngelakuin hal yang kayak gini, tipsnya adalah yang pertama, riset sebelum membeli. Pastikan bahwa produk kesehatan yang kalian beli benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ada bukti manfaatnya. Terus juga manfaatkan cara yang gratis atau murah, misalnya olahraga di taman, atau masak makanan sehat sendiri daripada selalu beli makanan yang organik. Terus juga konsultasi pada ahlinya. Sebelum membeli suplemen atau alat kesehatan yang mahal, konsultasi dulu dengan dokter atau ahli gizi. Next, kesalahan yang ke-12, membeli gadget terbaru dengan cicilan 0%. Beli gadget terbaru dengan cicilan 0% sering dianggap sebagai langkah cerdas karena terlihat ringan di kantong. Tapi kalau gadget lama kalian sebenarnya masih berfungsi dengan baik, ini malah jadi lebih ke gaya hidup yang konsumtif daripada kebutuhan. Karena tanpa kalian sadari, cicilan kecil-kecil ini tetap menambah beban pengeluaran bulanan kalian, apalagi kalau kalian punya cicilan lain. Kenyataannya, kita sebagai konsumen itu sering terjebak pada cicilan 0%, karena kita merasa nggak langsung kehilangan uang. Padahal, setiap cicilan adalah komitmen finansial yang bisa mengganggu anggaran bulanan kita. Kayak katakanlah nih, misalnya kalian beli handphone baru dengan cicilan 0%, 500.000 per bulan. Padahal, smartphone lama kalian masih bagus untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam 12 bulan, kalian udah ngeluarin 6 juta. Padahal, fitur baru gadget itu sebenarnya jarang kalian manfaatkan. Nah, di sini tipsnya yang pertama, tahan keinginan kalian. Tanyakan pada diri sendiri apakah gadget baru ini benar-benar kebutuhan kalian atau cuman keinginan sesaat aja. Terus juga pertimbangkan fungsinya. Kalau gadget yang lama masih bisa memenuhi kebutuhan, tunda dulu pembelian sampai benar-benar mendesak. Dan beli tunai kalau kalian mampu. Kalau memang butuh upgrade, ya lebih baik beli secara cash daripada ngutang atau nyicil. Dan kesalahan yang ke-13, menyumbang secara impulsif. Menyumbang untuk kampanye donasi atau kegiatan sosial, itu baik dan mulia ya pastinya. Tapi kalau dilakukan secara impulsif tanpa melihat kemampuan keuangan, ini bisa bikin anggaran kita berantakan. Karena sumbangan yang tidak terencana bisa mengurangi uang kita untuk kebutuhan mendesak ataupun tujuan finansial lain. Donasi itu harus direncanakan dengan baik supaya nggak mengganggu stabilitas keuangan pribadi kita. Memberi itu bukan berarti kita jadi mengorbankan kebutuhan diri kita sendiri. Kayak misalnya kalian selalu tergerak untuk menyumbang ratusan ribu untuk setiap kampanye donasi yang muncul di media sosial kalian, tanpa meriksa kondisi tabungan kalian sendiri. Nah, akhir bulan, kalian kesulitan untuk bayar tagihan-tagihan dan kebutuhan kalian karena sebagian uang udah habis untuk donasi. Jadi, di sini tipsnya adalah yang pertama, tetapkan anggaran donasi. Sisihkan jumlah tertentu setiap bulan untuk donasi, misalnya 5-10% dari penghasilan kalian. Lalu, pilih dengan bijak, fokus pada kampanye-kampanye yang memang sejalan dengan nilai atau prioritas kalian. Dan donasi secara non-tunai. Kalau budget kalian lagi ketat, kalian bisa mendukung dengan cara lain, misalnya dengan menjadi relawan. Jadi, nggak semua keputusan yang terlihat baik secara finansial itu benar-benar bijak ya, kalau nggak dipikirkan dengan matang. Kuncinya adalah awareness sama prioritas keuangan kita sendiri. Mulai sekarang, yuk kita lebih jeli lagi melihat kebutuhan dan risiko di balik keputusan keuangan kita.
Kalau kalian merasa info ini bermanfaat, jangan lupa ya share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang sadar akan jebakan keuangan kayak gini. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.